Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera dan salam kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Puri Purnama Gufirah sebagai moderator dari kelompok 6. Adanya video ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah penghantar teknologi informasi. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kita, Ibu Indriatur Rahmi Eskom EPD, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan makalah yang telah kami susun. Dan tak lupa pula, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Baik, saya akan membacakan nama-nama anggota dan bagian-bagiannya. Di sini ada Muhammad Hairi Rafi sebagai pemateri pertama, lalu Mas Uti Yasin sebagai pemateri kedua, Muhammad Syakir Arido sebagai pemateri ketiga, Aulia Khairunisa sebagai pemateri keempat, Martiano Alessandri Jedek sebagai pemateri kelima, dan saya sendiri Puri Purnama Gufirah sebagai moderator. Baik, makalah yang akan kami sampaikan pada hari ini berjudul basis data. Seperti yang kita tahu teman-teman, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan tentang bagaimana data itu disimpan, diproduksi, dan dikelola. Sekarang juga sudah banyak organisasi dan individu yang mengandalkan data untuk mengambil keputusan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mencapai inovasi. Dan data bukan lagi sekedar catatan atau informasi yang tercecer, melainkan suatu aset berharga yang perlu dikelola dengan bijak. Oleh karena itu, konsep basis data merupakan hal yang sangat relevan dan penting di dunia yang semakin terkoneksi ini. Seiring dengan pertumbuhan pesat teknologi dan semakin pentingnya data dalam kehidupan kita, pengetahuan tentang basis data adalah kunci untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang di masa depan. Baik, agar lebih jelasnya akan disampaikan dan dipaparkan oleh pemateri pertama hingga pemateri kelima. Untuk pemateri pertama dipersilakan. Apa itu basis data? Basis data adalah sebuah media untuk menyimpan data agar dapat diakses dengan mudah dan cepat. Basis data terdiri dari berbagai jenis data yang diorganisir, disimpan, dan dikelola agar dapat diakses dengan efisien oleh pengguna. Basis data sangat penting dalam dunia teknologi informasi karena berperan sebagai fondasi yang mendukung berbagai aplikasi dan sistem. Macam-macam basis data. Yang pertama, basis data relasional atau RDBMS. Basis data relasional ini menggunakan tabel yang terdiri dari baris dan kolom untuk menyimpan data. Data dalam basis data relasional diorganisir dalam hubungan atau relasi dan menggunakan bahasa SQL untuk mengelola dan mengakses data. 2. Basis data terdistribusi. Basis data terdistribusi adalah basis data yang terdiri dari beberapa server yang terletak di berbagai lokasi fisik. Data diatur agar dapat diakses secara terdistribusi dan terdapat replikan data untuk toleransi kesalahan. 3. Basis data NoSQL. Basis data NoSQL atau Not Only SQL dirancang untuk mengatasi masalah skala fleksibilitas yang tinggi. Basis data NoSQL dapat mengelola data yang memiliki skema yang tetap dan data yang tidak terstruktur. 4. Basis data dokumen. Basis data dokumen menyimpan data dalam dokumen. Basis data dokumen sering digunakan untuk mengelola data semi terstruktur atau tidak terstruktur. 5. Basis data grafik.
Basis data grafik digunakan untuk menyimpan dan mengelola data yang memiliki struktur berbasis grafik. Basis data grafik sangat berguna untuk aplikasi yang melibatkan analisis jaringan dan hubungan. 6. Basis data waktu nyata. Basis data waktu nyata biasanya digunakan untuk menyimpan data yang dihasilkan secara berskala dan memungkinkan untuk analis data berdasarkan waktu. Basis data waktu nyata umumnya digunakan dalam pemantauan sistem, NOT, dan analisis log. 7. Basis data kolom. Basis data kolom menyimpan data dalam kolom, bukan dalam baris. Basis data ini membuatnya sangat efisien untuk operasi pembacaan dan agregasi data. 8. Basis data in memory. Basis data in memory menyimpan seluruh dataset dalam memori untuk peningkatan kinerja operasi baca dan tulis. Yang ke-9, basis data objek. Basis data objek menggunakan model data yang lebih kompleks daripada basis data relasional. Basis data objek dapat menyimpan objek yang lebih kompleks daripada entitas dalam basis data relasional. Ke-10, basis data pusat data. Basis data pusat data adalah basis data yang menggunakan satu titik pusat data untuk mengintegrasikan data dari berbagai sumber. Baik, itulah jenis macam-macam basis data. Setiap jenis basis data memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing, serta aplikasi khusus yang sesuai dengan penggunaannya. Penilaian basis data harus didasarkan pada kebutuhan spesifik proyek dan karakteristik data yang akan disimpan dan diakses. Tujuan adanya bisnis data adalah adanya basis data memiliki berbagai tujuan yang penting dalam dunia teknologi informasi dan organisasi. Berikut adalah beberapa tujuan utama adanya basis data. Pengorganisasian data. Salah satu tujuan utama basis data adalah mengorganisir data secara terstruktur. Pengaksesan data. Basis data memungkinkan pengguna untuk mengakses data dengan mudah. Pendukung aplikasi. Basis data menyediakan fondasi yang kuat untuk memiliki perangkat lunak. Ini mendukung aplikasi bisnis, sistem manajemen pelanggan atau CRM, sistem manajemen persediaan atau ERP, dan banyak aplikasi lainnya. Pengambilan keputusan. Basis data digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik, pengolahan atau transaksi. Basis data mendukung manajemen transaksi yang aman dan andal. Integritas data. Integritas data, basis data membantu menjaga integritas data dengan menerapkan aturan dan constraint yang menghindarkan kesalahan dan kehilangan data. Redundansi data. Basis data dirancang untuk mengurangi redundasi data sehingga data disimpan hanya satu kali. Ini menghemat ruang penyimpanan dan memastikan data konsisten. Pengelolaan keamanan data. Basis data memiliki fitur keamanan yang mengatasi akses data hanya kepada mereka yang memiliki izin. Ini membantu melindungi data sensitif dari akses yang tidak sah. Manajemen data yang efisien. Basis data memungkinkan organisasi untuk mengelola data yang lebih baik, termasuk perencanaan, pemeliharaan, dan pengembangan. Skalabilitas. Basis data dapat diperluas untuk mengelola data dalam skala yang besar. Ini penting dalam situasi di mana organisasi mengumpulkan dan menghasilkan data yang bertambah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syakir Arido dengan NIM 2324106 di kelompok 6 tugas pengantar teknologi informasi. Baiklah, saya di sini sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang basis data, sejarah terciptanya basis data. Baiklah, kita langsung saja masuk ke penjelasannya. Sejarah basis data dimulai pada tahun 1940-an ketika komputer pertama digunakan untuk mengolah data. Pada masa itu data disimpan dalam kartu punch, jadi semacam ada kartu itu, nanti saya perlihatkan kartunya. Kemudian lanjut pada tahun lompat ke 20 tahun kemudian, pada tahun 1960-an IBM mengembangkan sistem manajemen basis data pertama yang dikenal sebagai IMS, kepanjangannya Information Management System. Jadi 10 tahun kemudian, pada tahun 1970-an munculnya salah satu RDBMS pertama yang dikembangkan oleh Oracle Database pada tahun 1977. Jadi apa itu RDBMS? Jadi RDBMS itu singkatan dari Relational Database Management System. Jadi dia RDBMS. Nah, kegunaan RDBMS adalah sebuah program komputer. Lebih tipikalnya adalah seperangkat program komputer yang dirancang untuk mengatur, manajemen sebuah basis data sebagai sekumpulan data yang disimpan secara terstruktur dan melakukan operasi-operasi atas data dan permintaan penggunanya. Kemudian loncat pada tahun 1980-an atau 10 tahun kemudian, sistem manajemen basis data tersebar distributed database mulai berkembang dan tersebar. Jadi memungkinkan data disimpan di berbagai lokasi fisik. Jadi penyimpanan data atau basis data itu mulai ada fisiknya, mulai ada bentuk fisiknya, mulai ada bentuk realnya gitu. Kemudian pada tahun 1990-an, di era ini basis data terdistribusi seperti Microsoft SQL Server dan Oracle Real Application Clusters dan RAC menjadi lebih umum. Jadi pada tahun ini mulai banyak muncul dan mulai terkenal akibat suatu perkembangan teknologi dan juga perkembangan internet yang semakin meningkat, menjadi suatu seperti penyimpanan basis data Microsoft SQL Server dan Oracle Real ini menjadi lebih umum dan banyak dikenal oleh kalangan luar gitu. Kemudian pada tahun 2000-an, pada awal tahun 2000-an ini basis data NoSQL mulai muncul. Ini dirancang untuk mengatasi masalah dengan skala data yang lebih besar. Jadi munculnya NoSQL ini untuk mencakupi dan mengatasi sebuah proses pertumbuhan atau enggak perkembangan basis data yang mulai membesar dan mencakupi seluruh basis data yang ada. Kemudian setelah munculnya NoSQL pada tahun 2010-an, munculnya platform seperti Amazon Web Service AWS dan Microsoft Azure menawarkan layanan basis data yang dikelola di cloud. Jadi para perusahaan-perusahaan besar ini menawarkan sistem yang dapat menyimpan data-data mereka ke dalam sebuah proses penyimpanan data yang dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar berikut. Kemudian pada tahun 2020-an, dengan pertumbuhan data besar big data yang hampir mencakup seluruh dunia atau enggak data dunia,
dan perkembangan alat analisis data yang semakin berkembang pesat, basis data semakin penting. Jadi semakin perkembangannya teknologi, basis data juga ikut semakin penting untuk mengatasi dan mengikuti kemajuan teknologi tersebut. Nah, setelah kita mempelajari atau enggak mengenal sejarah-sejarahnya tentang basis data atau enggak perkembangan basis data, di sini ada contoh alat penyimpanan basis data. Ini ada kartu punch yang seperti pada awal tahun 1940-an. Pada awal-awal basis data ada, ini dia menggunakan kartu punch kayak gini bentuknya. Dan kemudian semakin berkembangnya teknologi, ada namanya HDD, SSD, dan juga flash disk yang memiliki kemampuan, keuntungan, dan kelemahan tersendiri. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan di materi ketiga ini yang judul tentang sejarah terciptanya basis data. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Manfaat adanya basis data dalam kehidupan sehari-hari. Adanya basis data memiliki manfaat yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan jika kita mungkin tidak menyadari dampaknya secara langsung. Berikut adalah beberapa manfaat dari basis data dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada manajemen informasi pribadi. Basis data kemungkinan kita untuk menyimpan dan mengelola informasi pribadi seperti kontak, jadwal, dan catatan. Aplikasi seperti buku, alamat, dan kalender adalah contoh penggunaan basis data dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, penggunaan aplikasi mobile. Aplikasi mobile yang kita gunakan sehari-hari seperti aplikasi cuaca, peta, jaringan sosial, dan permainan. Semuanya bergantung pada basis data untuk menyediakan informasi aktual dan mengelola data pengguna. Yang ketiga, perbankan dan keuangan. Basis data digunakan dalam layanan perbankan dan keuangan untuk menyimpan data pelanggan, transaksi, dan sejarah kredit. Hal ini kemungkinan kita untuk mengakses rekening, melacak pengeluaran, dan mengelola investasi. Yang keempat, pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan menggunakan basis data untuk menyimpan rekam medis pasien, jadwal janji, informasi obat, dan data medis lainnya. Ini membantu dokter dan petugas medis memberikan perawatan yang lebih baik. Yang kelima, transportasi dan navigasi. Aplikasi navigasi seperti Google Maps menggunakan basis data untuk memberikan petunjuk arah, lalu lintas real time, dan informasi lokasi. Ini membantu kita dalam navigasi dan merencanakan perjalanan. Yang keenam, retail and e-commerce. Toko online dan toko retail menggunakan basis data untuk melacak investasi, transaksi pembayaran, dan preferensi pelanggan. Basis data selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kelima. Baik, perkenalkan, nama saya Markiano Alexandri Jedewot. Saya pemateri 5. Kita langsung ke materi media sosial. Platform media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram menggunakan basis data untuk menyimpan dan mengelola postingan seperti foto, video, dan informasi pengguna. Ini memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan teman dan keluarga serta berbagi konten. Pengiriman pesan. Aplikasi pengiriman pesan seperti WhatsApp, Messenger, dan Telegram menggunakan basis data untuk menyimpan riwayat, obrolan, dan kontak pengguna. Ini memungkinkan kita untuk berkomunikasi secara efisien.
penelitian ilmiah. Basis data digunakan dalam penelitian ilmiah dan akademis untuk menyimpan data, eksperimen, literatur, dan hasil penelitian. Ini memungkinkan peneliti untuk mengakses informasi yang relevan. Manajemen, logistik, dan supply. Perusahaan logistik dan rantai pasokan menggunakan basis data untuk melacak inventaris, pengiriman, dan permintaan pelanggan. Hal ini memungkinkan produk sampai ke tangan konsumen dengan efisien. Pengelola pariwisata. Basis data digunakan dalam industri pariwisata untuk merencanakan perjalanan, mengelola reservasi hotel, tiket pesawat, dan informasi tentang tujuan wisata. Edukasi. Sekolah dan perguruan tinggi menggunakan basis data untuk mengelola data siswa, hasil ujian, dan kurikulum. Basis data juga mendukung pelajaran online dan perpustakaan digital. Baiklah, itulah materi-materi yang telah disampaikan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah basis data merupakan fungsi dalam teknologi informasi yang dari teknologi informasi tersebut sangat penting dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, sangat penting untuk terus memahami dan mengikuti perkembangan di dunia basis data untuk tetap selalu relevan dan kompeten di era teknologi informasi yang terus berkembang. Mungkin hanya ini materi yang dapat kami sampaikan. Untuk sarannya bisa kami terima, bisa ketik di kolom komentar. Jadi kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa diketik di kolom komentar juga. Baik, saya Puri Purna pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.